Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya hormati guru kita bersama Kiai Muhammad Amin Ismail, mudah-mudahan beliau diberi kelancaran dalam perjalanannya, dijadikan umrahnya umrah yang makbulah, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Begitu pula para kiai, para asatid, Kiai Anam, Kiai Ainur Rafiq, Ustadz Mahsun, Ustadz Hulud, Ustadz Suyud, Kiai Abdul Syakur dan Kiai Abdul Rahim, dan semua para kiai, para asatid, Ustadz Najmul Ilmi, dan semua para kiai, para asatid yang tidak saya sebut namanya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Begitu pula Ustadz Mafrudi dan semua para hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, di tempat yang mulia, di acara yang mulia. Mudah-mudahan dengan barokahnya kita hadir di majelis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menutup segala aib-aib kita, hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Haji Anwar dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya kunci supaya kita menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang selamat di dunia sampai nanti di akhirat, yaitu ketika kita memaksimalkan usia kita, memaksimalkan hari-hari kita, memaksimalkan waktu-waktu kita untuk kita beribadah dan beramal soleh. Maka kapan seseorang itu mengisi harinya dengan taat kepada Allah, menjaga ibadahnya kepada Allah, menjauhi maksiat-maksiat Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kunci kesuksesan dia di dunia sampai nanti di akhirat. Kita lihat yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa yang beramal soleh, mau laki-laki atau perempuan, di dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka itu? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang nikmat. Kepingin anaknya dijaga, kepingin usahanya dijaga, kepingin dagangannya dijaga, dirinya dijaga, keluarganya dijaga, maka kuncinya dengan kita beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita beramal soleh, beribadah, maka apapun yang kita miliki akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin rahimakumullah, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya, beliau menceritakan tentang yang berhubungan dengan ayat ini. Dulu itu ada imam yang bernama Ibrahim bin Adham. Beliau pernah melewati suatu lembah, dan di situ Imam Ibrahim bin Adham menyaksikan dari kejauhan ada pengembala kambing yang sedang berantem dengan serigala yang ingin menerkam kambing miliknya, dan itu sampai melukai pengembala kambing itu. Serigala itu sampai melukai pengembala kambing itu.
Beliau Imam Ibrahim bin Adham melihat dari jauh, kesiannya itu orangnya. Nah, tidak lama kemudian, mungkin beberapa pekan, Imam Ibrahim bin Adham melewati lembah yang sama. Tapi sekarang pemandangannya berbeda. Pengembala kambing itu sedang sholat, sedangkan kambing miliknya sedang cari makan dengan serigala. Akur loh. Bingian teman-teman itu. Sekarang nyari makan bareng, kambing sama serigala. Nah, ketika melihat seperti itu, Imam Ibrahim bin Adham merasa takjub, heran. Sekarang kok bisa akur gitu. Didatangi pengembala kambing itu sedang sholat, ditunggu sampai selesai sholat, saking penasarannya. Sudah selesai sholat, salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ditanya oleh beliau, mata sholahatil agnamu dibahas. Pengembala, itu kapan itu kambing berdamai dengan serigala itu? Kita lihat apa jawaban pengembala ini, kan Bu? Min hina sholahatir ru'atu rabbaha. Jawabannya ketika pengembalanya berdamai dengan Tuhannya. Itu jawaban pengembala kambing itu. Bayangkan ketika pengembala kambing itu fokus ibadah kepada Allah, kambingnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Serigala tidak makan. Kenapa? Karena dia mengutamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengutamakan amal soleh, maka apapun yang dimiliki dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita para hadirin, kita kadang-kadang bingung bagaimana cara menjaga anak kita ya. Kita bingung bagaimana cara menjaga harta kita, bingung cara menjaga usaha kita, mungkin aset kita. Maka caranya satu, jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang kita miliki akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru di dunia, belum lagi nanti di akhirat. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan ketika hidup di dunia. Sholat kita, ngaji kita, amal soleh kita, ibadah kita, sodakoh kita nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pandai, kata Nabi, siapa para hadirin orang yang pandai itu? Apakah orang kalau yang cari harta yang paling banyak hartanya? Oh, bukan itu. Atau kalau cari kedudukan yang paling tinggi jabatannya? Bukan itu, kata Nabi, orang yang pandai itu. Akan tetapi orang yang pandai, kata Nabi, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal. Orang yang menundukkan hawa nafsunya, introspeksi dirinya, kemudian mengamalkan amalan untuk dia ambil ketika dia meninggal dunia. Sholat kita, ngaji kita, zikir kita, amal soleh kita, itu nanti akan dibalas oleh Allah ketika kita sudah meninggal dunia ya. Bahkan rugi kalau ada orang ibadah kepingin dibalas di dunia, rugi. Allah menyiapkan untuk kita berlipat-lipat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, milih di dunia. Kenapa jenengan kok rajin sholat berjamaah? Oh iya, saya kalau sholat berjamaah dagangan saya laris nanti. Rugi ya. Kenapa kok jenengan rajin baca Quran? Oh, kalau saya ngaji, subhanallah, pembelinya banyak toko saya ini. Rugi, ternyata ibadah yang ia lakukan kepingin dibalas di dunia, kepingin tambah kaya, kepingin tambah laris, rugi ya. Makanya Nabi mengatakan orang yang pandai itu bukan orang yang seperti itu, akan tetapi ingin dibalasnya nanti ketika dia sudah meninggal dunia ya. Sebaliknya para hadirin, wal ahmaq man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang bodoh, siapa orang yang bodoh? Orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsunya kepingin maksiat dituruti, hawa nafsunya nak kepingin ngaji dituruti ya. Kemudian kalau urusan akhirat selalu berangan-angan, oh insya Allah dapat syafaat Rasulullah, tapi tidak sholat ya. Oh insya Allah masuk surga bersama Syaikhul Qadir Jalani gara-gara manakiban, tapi maksiat ya. Ini kata Nabi orang yang bodoh. Kalau urusan akhirat berangan-angan tapi maksiat, tapi nggak sholat, ini kata Nabi orang yang bodoh. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan.
Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengisi hari-hari kita, waktu-waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kekuatan untuk bisa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan barokahnya kita hadir di majelis yang mulia ini, tidak bangun dari majelis ini kecuali kejelekan-kejelekan kita diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang susah digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berjalan di jalan Nabi Muhammad, anak-anak yang bisa kita banggakan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kita dapat minum telaga dari tangan Nabi Muhammad SAW ketika melewati sirat dituntun oleh Rasulullah SAW, dan di surga kita semua dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.